Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat hari ini ya. Hari ini sebenarnya kemarin ya teman-teman berlangsung Piala AFF Timnas Putri Indonesia ketemu dengan Thailand. Thailand ini dia jagoan di Asia Tenggara ya teman-teman, baik pria maupun putri ya. Jadi Indonesia, waduh, pontang-panting ya teman-teman melawan Thailand. Di babak pertama aja kalah 0-5 atau 5-0 ya. Di babak kedua mau bangkit ternyata nggak kuat. Akhirnya kalah lagi 2 gol dan berakhir dengan 7-0. Jadi Indonesia tidak mencetak gol sama sekali teman-teman, timnas putrinya ketemu dengan Thailand ya. Nggak tahu nih Kak, apa ya kesan. Tapi kalau menurut saya ya melihat cara bermainnya, karena ini kan timnas Indonesia nggak lengkap ya, maksudnya timnas Indonesia yang diturunkan juga kipernya bukan kiper yang apa namanya, yang naturalisasi, kiper yang kemarin dilatih oleh pelatih dari Jepang. Ini pelatihnya juga Indonesia ya teman-teman, pelatihnya. Nah, kekalahan ini membuat timnas Indonesia berada di paling bawah teman-teman, paling buncit ya. Dengan kekalahan 0-7 ini sangat tajam sekali teman-teman kalahnya ya di grup A, jadi juru kunci. Dan hari ini Vietnam akan bertanding. Dari sini kita bisa mengukur ya teman-teman ke kualitas timnas putri Indonesia, walaupun nggak semuanya yang ada yang selama ini sudah dinaturalisasi main di tim ini teman-teman. Nah, inilah gradual ya, atau proses timnas putri Indonesia. Kita harus maklum juga ya teman-teman, kalaupun Indonesia harus kalah banyak, ini proses, tapi harus fokus ya, harus fokus bahwa kembali lagi teman-teman, di semua cabang olahraga regenerasi dan pembinaan itu penting sekali ya, supaya nggak putus, supaya nggak berlubang. Saya mau kasih contoh aja di badminton ya teman-teman. Saya aktif menyiarkan badminton sebenarnya. Saya 5 tahun yang lalu sudah bilang ya, regenerasi badminton Indonesia nggak jalan, nggak tahu mampetnya di mana, nggak tahu ya. Ternyata hari ini ada di titik nadirnya Indonesia. Jadi nggak tahu ya, karena yang apa namanya, yang berwenang ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Padahal badminton Indonesia itu menjadi 3 besar dunia teman-teman, bertahun-tahun ya. Sekarang sudah kalah dengan Thailand, bahkan hampir kalah dengan tim-tim yang dulu nggak ada apa-apanya. Nah, ini sama dengan timnas putri Indonesia. Kalau timnas putri Indonesia ya nggak bisa dibilang apa, gimana ya, lagi proses ya. Ini kan gerakan-gerakan timnas putri Indonesia atau gebrakan-gebrakan timnas putri Indonesia itu kan dimulai kencengnya di saat Erick Thohir ya. Erick Thohir menjabat ketum PSSI kan belum lama. Ini sedang dibangun ya. Bahkan di antara negara-negara yang nggak ada liganya itu Indonesia. Jadi kalau mau ada pertandingan ya, mau ada pertandingan seandainya timnas gitu ya, timnas melawan negara lain gitu ya, atau AFF atau Piala Asia atau Piala apa gitu ya. Itu PSSI main comot tuh siapa kira-kira yang bisa bermain gitu ya. Jadi nggak ada seperti liga, seandainya ada liga gitu ya. Liga Putri kan tahu ya, dari klub mana ada siapa, klub mana ada siapa, bisa dipanggil. Karena enggak, karena memang di Indonesia itu belum ada liga. Ya, ini nggak apa-apa ya, tapi harus berbenah terus. Nah, target liganya kapan? Kalau nggak salah saya tuh ya pernah dengar Erick Thohir mengatakan dimulainya tuh akhir 2026 akan ada liga, dimulai dari beberapa klub saja ya. Karena memang pemainnya belum cukup teman-teman untuk mengadakan atau membuat liga. Pemain putri ini kan terbatas ya di Indonesia. Jadi untuk membuat liga itu belum cukup. Jadi komunitasnya atau habitat ya pemain timnas putri ini belum cukup teman-teman untuk membuat liga. Minimal berapa klub gitu ya, 8 klub atau berapa gitu ya, untuk membuat liga putri Indonesia supaya banyak lahir pemain-pemain ya. Nanti kan akan muncul tuh bintang-bintang dari liga-liga atau dari klub-klub. Sekarang nggak begitu teman-teman ya, makanya sulit sekali ya Indonesia untuk ngejar di Asia Tenggara aja sulit ya, apalagi di
Asia atau di dunia ya. Ini tantangan tersendiri teman-teman. Kadang-kadang kita kalau bicarain tentang kompetisi ya memang butuh reformasi yang luar biasa ya. Kita sebenarnya dari dulu saya buat acuan ya teman-teman. Buat acuan itu sebenarnya Jepang. Apa bedanya Indonesia dengan Jepang? Apa bedanya? Kenapa kok Indonesia jauh sekali kalau dibanding Jepang? Baik putri maupun putra. Apapun ya. Sekarang badminton juga ketinggal jauh. Padahal dulu sama-sama loh teman-teman, selevel. Sekarang kenapa? Nah, pertanyaan ini yang harus dijawab oleh yang berwenang ya, yang memiliki kompetensi di olahraga tersebut. Ya dalam hal ini kalau bola ya PSSI gitu ya. Jadi sebenarnya kiblatnya nggak usah jauh-jauh. Makanya hari ini lagi dibentuk oleh PSSI, oleh Erick Thohir. Gaya bermain Indonesia itu harus dimulai. Kalau nggak dimulai ya nggak ngerti gaya Indonesia itu seperti apa. Kalau gaya Jepang kan sudah terbentuk, itu dimulai berpuluh-puluh tahun lalu dengan blueprint ya, dengan blueprint yang jelas, cara permainan Jepang itu jelas ya. Jadi cara bermainnya Jepang itu jelas sekali tuh teman-teman ya, formulanya. Jadi karakternya jelas. Lah Indonesia karakternya mau bermain seperti apa? Nah seperti Vietnam tuh ya, cara bermainnya juga udah mulai ada polanya. Thailand ada polanya. Nah Indonesia akan seperti apa nih Indonesia? Nah ini belum terbentuk. Hari ini sudah mulai dibentuk dengan pelatih Van der Boek ya, timnas Indonesia. Kita udah kelihatan tuh ditekankan pada apa? Pada penguasaan bola. Penguasaan bola nanti dikembangkan lagi. Ya, seperti seperti Italia ya, bukan Italia. Ya, Italia juga ada karakter seperti Spanyol ya. Spanyol itu kan jelas tuh ya, permainannya seperti apa. Terus Brasil tuh, semua ada karakter-karakter. Nah, Indonesia karakternya mau seperti apa? Tapi kalau kita lihat cara permainan yang U23 kemarin ya di bawah Van der Boek dan dibantu oleh pelatih yang lain, itu mulai terlihat ya teman-teman cara merebut bola. Selama ini kan kita kalau lihat timnas Indonesia cara merebut bola tuh nggak jelas juga. Hari ini cara merebut bolanya udah terbentuk tuh ya, cara merebut bola dan mempertahankan bola itu sudah terbentuk tuh di timnas U23. Nah, udah mulai terbentuk teman-teman. Dilihat juga enak ya walaupun kalah kemarin, tapi dilihatnya tuh udah benar-benar kelihatan patternnya udah kelihatan tuh teman-teman. Nah, atau karakternya timnas Indonesia sudah mulai. Nah inilah yang harus dibentuk terus menerus. Nah, memang nggak ada yang instan ya teman. Kayak putri ya gini nih. Kita kan cari bakat pemain putri susah di Indonesia, susah sekali teman-teman. Makanya terseok-seok terus ya di Asia Tenggara aja Indonesia terseok-seok terus timnas putrinya. Ketemu dengan Thailand, ketemu dengan Filipina itu berat. Nah, Vietnam ya sama dengan putranya juga. Yang lawan utamanya ya Thailand itu kuat sekali di Asia Tenggara. Filipina juga kuat. Nah, Indonesia sekarang sudah mulai menjaring talenta yang benar-benar memenuhi kriteria-kriteria yang bisa bersaing. Saya mengapresiasi banyak hal ya, beberapa pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain di timnas U17, di timnas U23 ini mulai terlihat, mulai terseleksi karena memang harus regenerasinya jalan. Nanti U17 muncul berapa bintang, naik ke 19 naik ke 20, 23 baru naik ke senior. Nanti akan ada seleksi alam di situ teman-teman. Coba kalau regenerasi dari pemain muda nggak tumbuh, ya akhirnya timnas senior kehilangan, ya akhirnya jatuh lagi. Grafik udah mulai naik, jatuh lagi karena nggak tumbuh regenerasinya. Itu ya teman-teman. Jadi Indonesia kemarin sore kalahnya telak sekali 7-0 dari Thailand ya. Ini timnas putri ya di Piala AFF teman-teman. Nanti kita akan saksikan pertandingan banyak di akhir tahun ini. Update terus teman-teman beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.